Aku mamamu, Lara. Cerpen Isbedi Setiawan Cetkes. Balam Pos. Haha, anggota dewan dari fraksi ACDB tertangkap basah mengonsumsi Inex di ruang karaoke YY kemarin malam. Polisi menyita 20 butir pil jenis Pink Lady dari saku celananya. Haha digerebek saat berkaraoke di tempat hiburan itu bersama 2 rekan dan teman kencannya. Berita di sebuah koran harian lokal itu benar-benar mengejutkan Santi. Perempuan berusia 27 tahun itu hampir saja pingsan kalau tak cepat sadar bahwa ia sedang di pasar. Ia lipat koran itu sampai 4 bagian, kemudian ia masukkan ke dalam tas. Segera ia menuju taksi yang telah menunggu di bawah tangga swalayan. Karatulangi, nggak pakai argo ya nyonya? 20.000, kata sopir taksi. Ya, sudah, cepat. Antarkan saya ke Ratulangi, jawab Santi. Ia tak ingin lama-lama berdebat dengan supir taksi itu. Sudah lama taksi di sini mematikan mesin penghitung jarak, main tembak 20.000 rupiah. Masyarakat sempat protes, bikin surat pembaca di koran, tapi para sopir taksi tetap tak menghidupkan argonya. Ia yakin inisial HH itu adalah nama anggota dewan yang amat akrab dalam hidupnya. Seorang pria yang dikenali di sebuah ruangan karaoke lalu menjalin kasih hingga membuahkan anak perempuan yang diberi nama Lara Sati Hikmat Hadi. Kini berusia 3 tahun. Pria itu seorang politisi dari partai ABC. Seorang ayah 3 anak dari perkawinan dengan istri pertama. Sejak menjadi anggota dewan, kerap berkunjung ke tempat-tempat hiburan malam. Suatu malam yang menawan, ia berkenalan dengan lelaki itu. Sejak itu, lelaki itu sering menjemputnya untuk berkaraoke. Entah kenapa, akhirnya saya jatuh cinta padanya, katanya suatu hari. Padahal ia tidak tampan. Saya juga tahu kalau Hikmat sering ganti-ganti perempuan untuk menemaninya ke tempat hiburan. Bahkan saya tak bisa mengelak ketika ia mengharapkan anak dari rahim saya. Pengakuan itu meluncur deras dari mulutnya saat Hikmat tertangkap karena kedapatan menyimpan Inex di bawah jok mobilnya. Ia katakan itu karena kesal. Hikmat ingkar janji padanya. Suaminya, tepatnya suami selingkuhnya, pernah berjanji setelah mendapatkan anak darinya tak akan bersenang-senang lagi di tempat hiburan dan mengonsumsi narkoba. Kenyataannya ia berbohong, desis Santi. Baru 2 bulan usia Larasati, Hikmat terkena razia aparat keamanan di kamar hotel bersama wanita. Sialnya, petugas menemukan barang bukti 2 butir ekstasi di bawah bantal tidurnya. Ia pun digiring ke kantor polisi. Tapi kemudian dilepas malam itu juga setelah menyerahkan jaminan uang 2 juta. 6 bulan kemudian lagi-lagi Hikmat tertangkap. Inilah saat kekesalannya memuncak. Saat itu ia meminta cerai, tepatnya berpisah, karena ia dinikahi di bawah tangan setelah kehamilannya berumur 3 bulan. Dengan catatan, Hikmat tetap memberikan uang untuk Larasati. Banyak tidak kecocokan di antara kita. Ternyata kau tetap bergelantung dengan perempuan-perempuan lain. Sekarang saya minta kau jangan mengganggu saya. Biarkan saya hidup sendiri. Tapi kau harus tetap membantu uang untuk Larasati, katanya mantap. Lalu meninggalkan ruang pemeriksaan.
Hikmat mengangguk, kemudian menunduk. Sebatang rokok yang masih panjang di tangannya ia lepaskan di lantai. Setelah itu sepatu kanannya menginjak rokok itu sampai lumat. Penangkapan yang baru dia baca dari koran adalah yang kelima kali. Benar-benar bakat. Ia bergumam, hampir menyamai prestasi Jidan, anggota DPRD kota yang telah 6 kali terkena razia saat mengonsumsi Inex. Kini koran Bandar Pos tergeletak di tempat tidurnya. Wajah Haha suaminya, lagi-lagi tak pantas ia klaim lelaki itu sebagai suaminya. Sebab laki-laki itu sudah memiliki istri sah. Jelas dalam koran itu. Di gelandang petugas keluar dari ruang karaoke. Tiba-tiba 2 tetes air jatuh dari matanya. Kenapa aku menangis? Ragu pertanyaan itu meluncur. Segera ia menghapus air matanya. Tak urung tetes air berikutnya jatuh lagi. Bajingan tak boleh ditangisi. Ia mengutuk dalam hati. Larasati masuk. Segera ia mengelap air mata. Koran yang masih di atas ranjang cepat-cepat ia lipat dan masukkan ke balik bantal. Ada apa, Lara? Kalau masuk ketuk pintu dulu dong. Kakak dipanggil ibu. Maafin Lala ya. Setiap kali bocah itu menyapanya dengan sebutan kakak, rasanya hatinya teriris-iris. Perasaan sebagai ibu terusik, seperti dicampakkan. Ingin ia pegang pipi anaknya lalu mengguncang-guncangkan tubuhnya sambil mengingatkan, "Ini ibumu, aku ibumu, Lara." Tapi apakah bocah itu akan percaya? Apa lantas akan berubah secepat itu? Ia tidak yakin itu. Peranan ibunya amat kuat dalam diri Lara, menancapkan ajaran dan ujaran tentang hidup ini. Ibunya pula yang tahu segala rahasia ihwal Lara. Bahkan sampai kini ayahnya tak tahu kalau Lara sesungguhnya anaknya. Keluarganya hanya tahu Lara adopsi dari anak temannya. Kasihan Ahia. Orang tuanya tak mampu, lagian ibu ingin menggendong anak, kata ibu. Ayah memakluminya. Sejak itu, ibu merekayasa Larasati sebagai anaknya, adik Santi. Karena itu, Larasati harus memanggilnya dengan sapaan kakak, dan dia selalu menganggap Lara sebagai adik. Oh, betapa pedihnya, ia membatin. Padahal kerinduan seorang perempuan yang telah melahirkan ketika anaknya memanggilnya, "Mama, Mama." Sandiwara itu berjalan baik. Ayahnya sampai kini tak pernah tahu kalau Lara adalah cucunya. Ibu memang piawai sekali menyembunyikannya. Karena memang di rumah ini, ibu justru yang menjadi motor. Ayah tak bisa berbuat apa-apa jika ibu sudah menginginkan A, B, atau C. Anak-anak jadi dekat sekaligus takut pada ibu ketimbang ayah. Ibu pula yang menyewakan rumah baginya tatkala sedang hamil. Ketika ayah bertanya, ibu cuma menjawab, "Sengaja ibu sewakan rumah di sana biar dekat dengan tempat kerjanya." Sampai beberapa bulan setelah melahirkan, barulah ia kembali ke rumah, menggendong si bayi Lara sebagai adik angkatnya. "Kakak, ibu panggil." Ia terkaget. Ia menatap Lara yang masih berdiri dekat pintu, memainkan kunci hingga menimbulkan suara.
Kakak nangis. Kenapa? Ibu yang malah ya? Tanya Lara lagi. Ia sengaja memegang matanya, menghapus air mata yang tengah mengalir. Enggak, mata kakak masuk kotoran. Ia bangkit dari tempat tidurnya, menuntun Lara menemui ibunya. Pasti ibu juga sudah membaca koran hari ini. Ternyata itulah yang ditanyakan ibu padanya. Ibu juga mengkhawatirkan dengan kejadian itu Lara tak lagi mendapat bantuan. Itu berarti dia harus bekerja keras mencari uang untuk membeli susu dan keperluan Lara. Terkadang ia merasa ibu tak adil. Lara tak pernah disuruh memanggilnya mama. Namun untuk seluruh keperluan Lara dibebankan padanya. Jangankan untuk membelikan susu, membelikan permen saja ibu tak pernah. Ibu juga tak pernah memperhatikan apakah Lara sudah mandi. Semua diserahkan pada Ica atau kepada adiknya. Kecuali malam Lara harus tidur bersama ibu. Ia juga kerap merindukan tidur bersama Lara, memeluknya jika dingin, merapikan selimut agar tetap hangat. Ia juga ingin diam-diam menciumi Lara dengan kasih sayang seorang ibu. Atau membawa Lara ke laut atau ke tempat bermain anak-anak di hari Minggu. Hanya sampai kini tak pernah. Ibu selalu melarang. Ibu menginginkan Lara tetap tak boleh tahu kalau ia adalah anak kandung Santi. Para tetangga pun tak boleh tahu. Permainan ini tak boleh berakhir dibaca orang. Demikian suatu hari ibu berujar. Rekayasa ini terus berjalan. Toh kau tetap bisa menyayangi Lara. Ia tak bergairah ketika seorang lelaki separuh baya mengajaknya masuk ke bilik karaoke. Malam ini ia malas bekerja. Tak ada gairah untuk menembangkan sebuah lagu pun. Boleh jadi inilah malam terakhir ia berada di tempat hiburan karaoke itu sebagai teman menyanyi para tamu. Esok malam dan esok malam hingga malam-malam seterusnya ia berpindah-pindah tempat hiburan. Ibu selalu menyindir. Kalau tak menghasilkan, buat apa setiap malam keluar rumah? Lihat tuh Yuni, penghasilan yang gede meskipun jarang pulang. Ia paham apa yang ada dalam benak ibu. Yuni yang dijadikan contoh itu memang mampu menghidupi dua anaknya dengan berkecukupan. Ia juga tahu siapa Yuni. Ia sering melihatnya keluar dari kamar hotel. Cerpen ini pernah dimuat di tabloid Nova. Kemudian masuk dalam kumpulan cerpen saya berjudul Selembut Angin Setajam Ranting, terbitan Lingkar Pena, pada tahun cetakannya April 2005.